Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1447 Hijriah, tahun Masehinya 2026. Saya melanjutkan tema atau proyek personal saya terhadap Ramadan tahun ini adalah TASHSA. TASA itu adalah Tadabbur Al-Quran satu hari satu ayat. Dalam kalender saya sudah masuk ke puasa yang ke-9. Saya sudah membuat semacam silabus kecil dari awal, bahkan sebelum Hamin 2 atau 3 Ramadan kemarin saya sudah bikin silabus kecil-kecilan. Saya kira-kira ngomongin ayat apa saja di sepanjang Ramadan ini. Dan dalam rencana saya itu hari ini saya ngomongin Al-Anbiya, ya, Tadabbur Al-Anbiya ayat ke-107. Yang menarik adalah tilawah saya pas di situ. Tadi malam itu saya baca, ini kan pas ayat yang mau saya tadaburi ya, di hari esok gitu ya. Jadinya pas, kebetulan pas nyambung. Nah, Al-Anbiya 107 ini sebenarnya ayat yang sangat populer ya. Sering banget dinukil dalam banyak pembahasan gitu ya, banyak pembahasan. Dan seperti biasa, hari ini tentu ini tadabur ya. Ini hanya refleksi diri seorang putu terhadap satu ayat gitu. Jadi nanti tentu akan melompat-lompat isi kepala saya terkait mengunyah-ngunyah ayat-ayat ini. Namun sebelumnya saya sudah kulik-kulik ya beberapa referensi terkait asbabun nuzulnya, terus tafsirnya gitu ya. Dan ayat ini cukup banyak. Oke, penasaran, kita bacakan dulu ayatnya aja ya. Karena kalau dengar ayatnya kayak teman-teman mesti udah familiar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pendek ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutusmu Muhammad ya, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk alamin, untuk semesta, untuk seluruh alam. Ya kan, rahmatan lil alamin nih ya gitu kan. Itu lazim sering dinukil oleh orang, atau bahkan dalam obrolan di warung kopi pun kadang begitu kan. Misalnya, namanya juga rahmatan lil alamin nih ya. Berarti kan kita harusnya Islam datang sebagai menyelesaikan solusi atas yang ada di muka bumi ini. Begitu kan ceritanya. Oke, saya pelan-pelan. Saya Ibnu Katsir dulu ya. Ibnu Katsir itu tafsir Ibnu Katsir. Tapi ini benar comotan aja ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman baca tebal sekali di sana. Jadi dia cerita tentang pesan. Jadi tafsir ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pesan kemanusiaan yang luas. Jadi kepada semua orang, ya, siapapun, ya, beriman ataupun tidak beriman, dan rahmat itu bisa jadi berupa hidayah maupun ada 3 nih kalau di sini disebutkan. Ini menurut Abdullah bin Muhammad ya. Berupa hidayah, jadi rahmatan lil alamin itu bisa jadi berupa petunjuk ya, berupa ketenangan sosial, atau tertundanya azab untuk masyarakat umum. Itu rahmatan lil alamin. Kemudian tafsir Misbah Quraisyab, dia menyampaikan rahmah itu mencakup segala kebaikan yang dirasakan seluruh makhluk ya, melalui ajaran Nabi Muhammad. Frasa al-alamin itu bersifat atau menegaskan universalnya Islam dan menjunjung perdamaian dan keadilan sosial. Ini Al-Misbah, tafsir Al-Misbah. Al-Munir ini agak serupa, tapi saya cari ininya ya, benang merahnya yang berbeda. Meliputi pembinaan akidah, syariat, akhlak sosial yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Islam hadir mencegah konflik, damai berarti ya, dan menumbuhkan kehidupan yang harmonis. Dalam banget ya, jadi pendek banget ayatnya, rahmatan lil alamin atau wa ma arsalnaka, tidaklah engkau diutus Muhammad itu illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi semesta.
Pola ayat ini juga menarik ya. Ini gaya logika Al-Qur'an ya. Bahkan saya dalam dulu mata kuliah logika dulu sempat saya ambil mata kuliah logika ya. Eh, ini termasuk yang menarik gitu. Ya kayak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ma arsalnaka, tidaklah ditutus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali gitu. Jadi tidaklah melainkan, tidaklah kecuali. Itu tuh sebuah logika yang mengkhususkan gitu, ya kan? Tidak ini dinafikan dulu semua baru kecuali. Ini juga menurut saya menarik kita kulik ya. Kemudian saya coba lihat lagi yang mana, tafsir apa lagi ya. Kayaknya udah banyak ya. Ada tafsir As-Sa'di, tapi secara umum sih mirip ya. Aku mau nyoba lagi yang agak ini dari sudut pandang. Wah, ini dia nih, ada satu tulisan menarik tentang menghubungkan rahmatan alam ini dengan kurikulum sekolah. Menurut saya ini menarik ya. Jadi pendidikan. Bagaimana kalau si penulis ini penulisnya siapa nih? Saya cek ya. Saya termasuk yang menginspirasi saya untuk mentadaburi ayat ini saat membaca tulisan ini di akhir bulan Sya'ban kemarin ya, di menjelang Ramadan. Oh ya, ini Saibatul Hamdi, ini di tafsir Quran.id kalau teman-teman googling. Dia melatar belakangi membahas ayat ini. Kalau si Saibatul Hamdi ini adalah bagaimana polarisasi, terus isu intoleransi itu kan kembali marak gitu. Sementara sebenarnya dalam ajaran Islam itu ruangnya sangat terbuka gitu, nggak ada intoleransi itu gitu kan. Makanya dia ingin menyekaskan itu. Bahkan kalau di tulisan ini dia menyebutkan saatnya kita menggunakan kurikulum cinta karena rahmah kurikulum cinta yang menekankan pada kasih sayang, empati dan penghormatan terhadap keberagaman. Penulis menawarkan bagaimana kalau pendidikan itu hal itu yang ditanamkan. Karena ini pendidikan karakter ya, bahwa kita itu memiliki kasih sayang ya, kasih sayang yang berlebih itu. Jadi misalnya sekolah dasar itu tentu diajarkan bagaimana memiliki empati yang kuat terhadap lingkungan gitu ya. Terus seni budaya itu kan melembutkan hati ya, Terus tentu ketika ini sudah kuat, karakter ini kuat, maka kebencian, kemarahan publik, mood publik yang negatif itu semua akan terjaga ya. Iya nggak sih? Betapa mirisnya kita ketika melihat tawuran pelajar. Berarti kan ada kebencian yang menghilangkan sisi kemanusiaan kita gitu kan. Iya nggak sih? Dan ditutup oleh, kalau si penulis ini kan tadi 3, kasih sayang, empati, dan satu lagi adalah penghormatan atas keberagaman. Ini menurut saya ini juga penting banget ya, penghormatan atas keberagaman ini kalau bahasa apa kita coba kulik perluas ya. Bahasa demokratisasi itu menurut saya dasar demokrasi itu adalah ini, penghormatan atas keberagaman. Dan ini juga mulai goyang nih menurut saya ya, kalau kita lihat percakapan di netizen 62 itu kan, percakapan di media sosial yang kita lihat gitu, kadang-kadang bahkan kalimat, bahkan caption itu seolah-olah tidak memberikan ruang atas orang lain berpikiran berbeda gitu, ya kan? Kayak seolah-olah kalau kok bisa-bisanya kamu mikir kayak gitu, nggak habis pikir gue. nggak habis pikir itu sebenarnya kesalahan siapa sih gitu? Kesalahan si yang mikir karena dia nggak banyak mikir atau ya kan? Masa kita bisa nggak habis pikir atas apa yang dipikirkan orang lain gitu? Harusnya kita cukup dong mikirin itu gitu, karena orang bisa bisa berpikir apa saja atas itu kan. Sorry agak belibet ya, tapi menurut saya dasar fondamen yang kuat atas bermasyarakat ya. Kalau kita definisikan rahmatan lil alamin itu adalah keadilan sosial, terus ketenangan sosial gitu, perdamaian. Kalau ditutusnya Rasul ke umat manusia itu dalam rangka menjalankan itu,
Maka sebenarnya kan kita harus memulai memelihara nilai-nilai itu dalam masyarakat. Contoh yang saya gunakan dengan dalam logika tongkrongan. Makanya saya anak tongkrongan ya, saya suka banget ngobrol dengan orang sambil ngopi gitu ya. Itu tuh kebutuhan yang luar biasa. Bahkan saya merasa kehilangan di bulan Ramadan ini karena biasanya saya pagi sebelum ke kantor itu pagi sebelum mulai bekerja sudah sampai kantor, saya di kantin bikin kopi dan kami ngobrol ya sama teman-teman kantin sambil sarapan. Dan itu kan tentu nggak bisa kami lakukan di bulan puasa kan, sehingga sih ngerasa kehilangan. Kemarin sempat saya tarik ke habis taraweh, tapi kan tentu nggak banyak yang mau yang rela duduk sebentar untuk ngobrolin hal yang ngalor ngidul gitu ya. Tapi logika tongkrongan itu menarik, logika tongkrongan. Contohnya gini misalnya, anak tongkrongan yang asik itu pasti anak yang bisa mengerti apa yang dirasakan orang lain kan. Gitu. Seorang yang belum tentu anak tongkrongan itu orang yang rame, orang yang ekstrovert, orang yang menguasai perbincangan. Bahkan biasanya anak tongkrongan yang asik itu adalah anak yang biasa mendengar saja gitu. Dengar, ngobrol. Terus kalau ada perbedaan, kayaknya ini deh, menurutku gini dia. Jadi kami itu bahkan membenturkan perbedaan itu dengan ringan sambil ngopi. Gitu. Menurut saya itu tradisi yang menarik gitu, dalam literasi ya, dalam membangun perdamaian, kenyamanan sosial tadi. Karena ketika kita membiasakan berbeda dan biasa saja, itu akan asik gitu. Kalau bahasanya apa ya, Hegel yang dialektika itu kan, dialektika. Atau Malaka Tan Malaka juga sering mengungkit itu di dalam dialog kan, materialisme, dialektika dan logika. Dialektika itu kan begitu. Kita memiliki sesuatu perbedaan lalu kita pertukarkan gitu. Dan itu nyaman. Nah, di penulis ini menurut saya menarik sih, dia mengangkat kurikulum cinta dengan menukil ayat ini tadi, Al-Anbiya 107. Dia menawarkan sebuah kurikulum baru yang berbasis ayat ini, berbasis cinta. Saya juga pro Presiden Chan Juker, Sujiwo Tejo itu juga kan. Kalau saya jadi, kan dia Presiden Chan Juker ya. Kalau dia jadi presiden katanya dia akan mengangkat satu kementerian cinta. Karena cinta itu sesuatu yang melunakkan, melenturkan gitu, sehingga kita itu berbentur pun tidak berasa. Apalagi yang perlu kita ini ya. Oh ini dia nih. Kalau kurikulum cinta tadi, semangatnya adalah rahmatan lil alamin, semangatnya adalah kasih sayang. Apa tadi? 3 ya. Kasih sayang, terus empati dan penghormatan atas keberagaman. Kalau 3 itu yang didorong, maka kita akan mendapatkan pendidikan, bangunan pendidikan yang pluralistik ya. Pluralistik itu bukan pluralisme ya. Pluralisme kan ajaran yang beda macam-macam nggak apa-apa. Tapi kalau pluralistik ini kan bersikap plural, bisa menerima perbedaan gitu. Dan kalau bahasa sih moderasi agama itu moderat gitu. Dulu tema ini agak sensitif karena dianggap moderasi agama ini menggerus radikalisme agama gitu kan. Tapi sebenarnya ini kalau saya dalam pandangan seorang putu, sebenarnya itu justru gerakan moderasi agama itu membuat agama masuk ke mainstream, ke arus utama gitu. Kan moderat itu tidak lalu melunak kan. Moderat itu tidak hanya semata-mata melunak, tapi dia itu ketarik ke tengah. Ke tema-tema bersama gitu. Bukan ekstrim. Jadi ekstremisme agama itu menurut saya bentuk penolakan atas agama kalau menurut saya. Cara mengerdilkan agama yang paling efektif adalah menarik agama dalam garis-garis ekstrim. Ekstrim itu kan di luar mainstream. Harusnya kan agama itu ada di ranah mainstream, atau bahasanya itu di arus utama. Nah, arus utama itu ya bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang keadilan, bicara tentang kebahagiaan, gitu, kenyamanan sosial. Gitu. Ketika tema-tema agama itu di ruang itu, ya bahkan tadi cinta itu menjadi ruang-ruang itu mainstream itu. Bukti kalau cinta itu mainstream apa? Teman-teman cek genre film bertema cinta seberapa banyak. Ya kan,
Bahkan cinta ini kalau mau diperluas, cinta antara kekasih, cinta orang tua, cinta saudara gitu. Lagu bertema cinta luar biasa, mendominasi itu mendominasi. Jadi sebenarnya secara mainstream, secara arus utama itu kita itu sebenarnya memang cinta. Kalau dalam Islam tentu kalimat yang dimulakan atas tindakan apapun katanya kan. Sunahnya kita melakukan apapun itu kan Bismillahirrahmanirrahim gitu, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang, dan kasih sayang itu kalau dalam secara etimologis ya, kasih sayang itu kan Rahman Rahim ya. Rahman Rahim itu kalau secara etimologis, Rahman itu adalah cinta Tuhan yang menyemesta gitu, dan Rahim itu adalah cinta Tuhan yang khusus kepada hamba yang diinginkan, yang apa ya, hamba yang baik lah gitu, hamba yang soleh. Rahim itu. Jadi Rahman dan Rahim itu sebenarnya justru menyemesta dulu. Rahman itu cinta yang semesta, siapapun dapat, siapapun ada dalam ruang lingkup cinta itu. Nah ini bayangkan ketika ini menjadi bahasan di obrolan kita, atau mungkin benang merah utama dalam pendidikan kita di sekolah-sekolah itu adalah empati, kasih sayang gitu. Rasanya akan luar biasa. Contoh sederhana yang saya kritisi ya, atau apa ya, kritisi terlalu keren gue nggak bisa kritis. Mungkin yang menurut saya kok gitu sih gitu, itu adalah sistem pendidikan kita yang masih berbasis kompetisi. Saya termasuk yang nggak dapat feel-nya. Serius nih kita itu suruh berkompetisi, kayaknya enggak deh. Kalau cinta itu kan nggak berkompetisi kan. Bayangkan antara kekasih itu, adakah menang kalah di antara kekasih, dua kekasih ya. Kalau saat dia sudah mulai membahas menang dan kalah, kompetisi itu kan menang dan kalah. Ketika dia udah membahas menang dan kalah, ya udah tunggulah mereka akan berantem gitu. Kalau pasangan kekasih ya. Harusnya nggak ada menang kalah. Kan nggak ada, udahlah kamu ngalah dulu gitu kan. Kalau lagi berantem kita suruh jadi pendamai itu. Padahal sebenarnya kan bukan masalah menang kalah itu. Itu masalah justru seorang yang kekasih sejati, dia akan memberikan, kalau kata Yazid Al-Bustami, seorang sufistik itu, al-haqiqatul mahabbah, hakikat cinta yang sebenarnya adalah memberikan seluruh yang dia miliki untuk yang dia cintai, tidak tersisa sedikit pun untuknya. itu kata Yazid Al-Bustami. Ini terlalu ekstrim ya, tapi sebenarnya cinta itu seperti itu gitu. Makanya paling gampang mendefinisikan cinta itu buta adalah cinta seorang ibu pada anaknya, karena bahkan saat dia belum bisa melihat janin anaknya itu di dalam perutnya, dia udah mencintainya gitu. Nah, itu cinta yang luar biasa. Coba ya kan, tema-tema seperti itu tiba-tiba diganggu dengan sekedar kompetisi menang kalah. Dan menang kalah ini gokil banget ya. Kompetisi ini gokil banget. Kompetisi ini tuh menggerus banyak sekali kehidupan kita gitu. Contoh ranking dalam kelas, contoh 17-an isinya lomba, kompetisi lagi, olimpiade, semua yang menyatukan bangsa-bangsa di dunia ngumpul untuk berlomba gitu, serius nih kita harus berlomba gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin ini sebuah premis yang salah, tapi saya termasuk gimana sih gitu. Nah, saya tertarik dengan satu cerita tentang seorang olimpiade ya, pemenang ice skating kalau salah ya, pemenang ice skating yang dia sempat berhenti pensiun untuk tidak bermain lagi, tidak berlomba, tapi tiba-tiba dia kembali. Dia back dan dia menang olimpiade. Aku lupa lagi namanya, itu penting sebenarnya ya. Karena buat jadi narasumber. Nah, boleh teman-teman cari deh itu. Dan aku tuh suka bagaimana dia akhirnya menang di lomba itu. Karena memang ada seninya ya kalau gitu. Karena dia dalam satu wawancara dia mengatakan dia sudah tidak lagi peduli dengan kejuaraan sebenarnya. Dia sedang melakukannya untuk dia pribadi. Wow, itu menarik sekali ya. Berarti kan dia melakukannya untuk cinta kan. Dan akhirnya menang gitu atas nama cinta. Terus satu lagi, ada dua tokoh yang di Olimpiade kemarin menang. Satu lagi itu malah kalimatnya cukup bombastis ya. Saya sangat mencintai diri saya. Waduh, dalam banget gitu. Seorang yang sudah sangat mencintai dirinya, yang sangat
bukan mencintai dalam arti negatif. Dia sudah nyaman sekali gitu. Dia hanya melakukan semua itu atas kenyamanan yang dia rasakan gitu. Dan akhirnya dia malah menang gitu. Saya jadi teringat hadis zuhud ya. Hadis zuhud itu kan justru begitu kan. Hadis zuhud itu justru ketika engkau berpaling lalu meninggalkan. Justru kita nggak mengejar itu, malah nanti dunia akan mengejar. Mungkin seperti itu. Sorry, saya melompat-lompat ya. Tapi bayangkan ketika anak-anak kita tidak lagi dicekoki aura-aura kompetisi gitu, tidak lagi bicara tentang nilai gitu. Saya merasa bersyukur ya. Saya disekolahkan oleh bapak saya di sebuah pesantren Al Iman Mundilan. Ini buat sekalian notis ya. Pesantren Al Iman Mundilan itu saya dulu masuk dalam kondisi yang masih kecil sekali ya. Saya lulus itu cuma berempat anak. Tapi di pesantren Al Iman itu saya merasakan betul bahwa saya tidak peduli sama nilai. Saya bahkan mengambil rapot itu persis di tahun ke-6. Jadi sampai 1-5 itu sama sekali. Bapak saya pengurus di pesantren itu, tapi ya dia juga nggak pengen tahu nilai anaknya gitu. Jadi dibiarin aja sampai dengan lulus, baru tak ambil untuk daftar kuliah itu saya baru ngambil rapot. Saking nggak pedulinya dengan nilai gitu. Kami ujian ya gitu aja, ujian aja, tapi yang kalau kata kiai saya, Kiai Haji Pak Muhammad Hadi almarhum, beliau luar biasa sih. Dia mengajarkan pada kami yaitu tadi bahwa kamu belajar, inti belajar itu kamu bisa, kamu mengerti, kamu paham, bukan untuk nilai gitu. Dan itu menurut saya ekstrim banget sih ya cara pandang sekolah yang saya tempati ini. Tapi saya bersyukur sekali karena di situ saya menemukan, kalau bahasa setelah saya dewasa, saya menemukan epistemologi, sebuah filsafat ilmu pengetahuan yang dalam ketika saya di sana, karena demikian serunya belajar itu. Oke ya, mungkin itu ya. Oh, saya sekarang cerita aja ya betapa serunya belajar di pesantren itu ya. Saya bahkan sampai ketika di kelas saya kosong gitu, nggak ada guru yang harusnya ngajar saya kosong, saya itu izin ke kelas, bahkan adik kelas, izin, Ustadz mau ikut gitu. Izin ikut sekolah gitu. Di mana anak-anak dulu orang bolos, kami itu malah berasa izin sekolah, ikut ke kelas gitu ya. Itu demikian aku sampai bingung apa sih yang dilakukan waktu itu, apa yang saya pikirkan gitu, mengapa saya menjadi begitu suka belajar gitu. Saya pikir itu yang menjadi PR kita untuk membangun sebuah kurikulum cinta yang ditawarkan oleh Saibatul Hamdi dengan merujuk firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, untuk menjadi kasih sayang untuk semesta. Di situ ada etika lingkungan, ada ngumpul di situ semua. Seru ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya melompat-lompat kemana-mana, tapi demikianlah cara tadabbur satu ayat itu bekerja. Ya memang caranya begini. Saya nukil, taruh di sini, melompat-lompat. Bahkan yang saya sudah catatkan beberapa ada yang nggak saya sampaikan. Liar aja ya. Terima kasih ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.